Kenapa hilang? Oh, Jaringan. belum. Jaringannya Iya, Bude. iya betul. Tak ada suara, bergambar. Kancing. Ya. Nah, ambil alih Pak Hendro. Ya, izin untuk mempersingkat waktu. eh izin Pak, ini coaching agenda ya Pak ya? Iya, coaching Coaching. agenda. Ya, agenda. Iya. Mohon maaf tadi Bu Dewi salah informasi kayaknya. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu dan Bapak coach dan Ibu coach yang saya hormati, room saya buka. Dan oke, sudah saya buka. Izin Bapak Ibu silakan untuk join di roomnya sesuai dengan coach masing-masing. Teman-teman silakan join dengan coach masing-masing. Ya, oke. Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ya nih? Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Adik-adik, Bude pernah masuk sini belum ya? Belum pernah, Bu. Oh, Oh, belum Ibu. ya. Baru kali ini ya. Oke dah, kalau Iya, gitu Ibu. perkenalannya langsung aja nanti pada saat membuka PowerPoint supaya cepet ya. Ya, kita memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Oke, kita mulai aja. Supaya tidak terlalu malam selesainya. Oke, ini ya. Jadi adik-adik hari ini kita coaching agenda ya. Jadi coaching agenda itu supaya adik-adik paham darah apa bedanya coach sama mentor. Kalau mentor adalah orang yang paham tentang substansinya, yang nempani adik-adik di dalam melaksanakan aktualisasinya. Maka mentor adalah eh, atasan langsung, ya atasan langsung. Maka mentor pada saat eh, melakukan aktualisasi, beliau yang berperan penuh ya, berperan lebih banyak daripada coaching. Kalau coaching seperti Bude ini, ya, jadi coach itu akan memberikan, menanyakan ya. Jadi coaching akan menanyakan apa saja sih kenyataan yang saat ini adik-adik lihat di tempat kerja, kan ceritanya gitu. Setelah kenyataan adik-adik lihat, ada kenyataannya atau kondisi saat ini kayak gini loh tempat kerja saya. Maka Budi tanya, bagaimana kenyataannya? Kemudian setelah itu pertanyaannya, opsinya apa? Apa yang mau kau bikin untuk melihat kenyataan yang ada? Kan gitu. Setelah opsinya ditanya, opsinya biasanya Budi akan tanya, jadi apa yang kau buat untuk menyelesaikan realita ini? Kemudian terus kalau sudah itu, apa yang kau bikin? Ayo kerjakan. Setelah kerjakan, goalmu apa sih? Jadi tujuanmu apa? Bisa pertanyaan dibalik. Kau tujuanmu apa? Dengan melihat kenyataan yang ada. Ya, dengan melihat kenyataan yang ada, goalmu apa? Keinginanmu apa? Opsimu apa? Apa yang kau bikin? Kan begitu ya. Jadi saya mau sampaikan, oh iya ini, lupa, ini perkenalan. Jadi adik-adik boleh juga panggil saya Bude, begitu aja. Karena semua orang di kantor, mulai ya kepala badan sampai cleaning service, ke security, semua panggil Bude. Adik-adik panggil Bude saja. Jadi jangan kaget kalau di Zoom selalu Bude dipanggil, ya udah, nggak apa-apa ya. Itu kemudian itu jabatannya Widya Suara Ahli Utama, ya itu aja deh. Nanti adik-adik
tulis ya, bikin grup kecil di dalam coaching karena kalau sudah coaching berarti pembimbing. Nanti kita bikin grup kecil, nanti saya ditulis apa, simpen dulu nomornya Budi ya. Jadi di situ, kemudian itu saja deh apalagi ya, pengalaman pekerjaan sekilas saja. Bude bekerja mulai tahun 1988. Mungkin adik-adik belum lahir, saya sudah bekerja. Kemudian mulai 14 tahun jadi guru SPP SPMA di Sidira sana, sekarang jadi Sigi, SMK 1 Sigi, kemudian apalagi ya? Jadi pernah jadi kepala seksi di Balai Diklat Pertanian 2 tahun. Kemudian mulai 2004 sampai sekarang ya jadi Widya Iswara. Jadi Widya Iswara berarti 2004 sampai 2025 21 tahun. Mulai yang namanya Badan Diklat sekarang BPSDM. Gitu aja ya. Kemudian umur sudah 60 tahun lebih. Ya sudah 62 tahun. Kenapa 62 tahun kok belum pensiun? Ya karena Widya Iswara ahli utama. Ditambahi 5 tahun. Untuk pangkat saya kira sudah habis. Tidak ada pangkat lagi untuk Bude. Itu alamatnya Jalan Adam Malik, hobi tenis. Cukup. Ya, kita lanjut. Jadi itu saja. Kemudian ini yang perlu Bapak adik-adik pahami. Jadi kita sudah mau coaching agenda. Berarti kita pahamkan di agenda satu apa yang mau dibawa untuk habituasi, untuk merancang gitu aja kan. Habis ini adik-adik merancang aktualisasi. Jadi di agenda satu yang mau kita bawa untuk merancang adalah pada saat adik-adik melakukan mencari isu utama di tempat kerja dengan APKL ya. Kemudian setelah ketemu isu utama, adik-adik akan mencari penyebabnya. Apa yang menyebabkan isu utama? Maka menggunakan Fishbone. Setelah Fishbone dapat, ya apa penyebabnya dari skill, supplier, sistem sampai surrounding dan safety. Kalau sudah penyebabnya dari 5 atau 4 dari faktor penyebab tadi, maka ketemulah harus mencari ide gagasan untuk menyelesaikan penyebab-penyebab tadi. Kan gitu ya? Cocok? Cocok ya? Nah, setelah itu masuk agenda 2. Di agenda 2 adik-adik nanti mencari kegiatan-kegiatan yang jadi ide gagasan adik-adik tadi di agenda 1, ketemu melakukan apa, adik-adik pilih kegiatan mana yang selesai di 30 hari. Karena adik-adik habituasinya nanti selama 30 hari. Maka cari kegiatan yang selesai 30 hari, yang ada kemanfaatannya, kemudian mudah dan murah. Setelah ketemu kegiatan itu yang dipilih 2 atau 3 atau 4, ya, kemudian akan diuraikan lagi jadi setiap kegiatan diurai lagi jadi tahapan kegiatan. Kemudian di tahapan kegiatan masing-masing tahapan kegiatan dikaitkan lagi dengan nilai dasar ASN agenda 2. Nilai dasar ASN yang berakhlak itu. Oke ya, paham ya? Setelah itu adik-adik masuk agenda 3. Agenda 3 ada manajemen ASN dan smart ASN. Maka agenda 3 dikaitkan dengan isu yang adik-adik ambil, ya, isu dan dikaitkan dengan kegiatan. Jadi kalau agenda 2 dikaitkan dengan tahapan kegiatan, kalau agenda 3 dikaitkan dengan isu dan kegiatan. Oke ya. Setelah itu adik-adik melakukan rancangan, seminar rancangan aktualisasi dari 3 agenda tadi disusun dalam naskah atau disusun dalam rancangan aktualisasi. Nanti adik-adik akan kami berikan ya bagaimana sistematika penulisan rancangan aktualisasi. Ikutin saja apa yang Budi kirim ya. Jadi kemudian setelah itu, setelah melakukan
seminar eh, proposal atau seminar rancangan. Terus nanti mungkin ada perbaikan-perbaikan dari penguji. Jadi pada saat perancangan aktualisasi harus harus dihadiri mentor, penguji, coach, bude, dan adik-adik sendiri ada 4 orang. Nah, setelah itu ada perbaikan-perbaikan, silahkan diperbaiki. Setelah diperbaiki, maka adik-adik bisa melakukan aktualisasi selama 30 hari kerja di tempat kerja. Setelah 30 hari adik-adik melaksanakan proposalnya, maka akan dilakukan lagi seminar akhir dengan menunjukkan bukti-bukti apa yang sudah dilakukan. Ya. Nah, nanti di seminar akhir pun nanti adik-adik akan saya kasih juga sistematika membuat laporan ya, laporan aktualisasinya. Setelah itu diharapkan adik-adik menjadi PNS berkarakter smart ya. Oke, saya mereview dulu satu-satu baru nanti saya kasih tugas ya, tugas yang pertama untuk coaching. Saya mereview aja agenda 1 sikap perilaku bela negara. Nanti di sini yang diperlukan adalah ini ya. Adik-adik sudah ya melakukan analisa isu di tempat kerja. Jadi isu yang dicari ini dan dapat utama diusahakan sudah dikonsultasikan dengan mentor ya. Jadi harus sudah dikonsultasikan dengan mentor. Mohon dukungannya, mohon bantuannya sudah cocok apa belum. Kemudian kalimat isu, ya, isu itu adalah kalimat-kalimat pernyataan negatif. Misalnya kurangnya apa, lambatnya pengarsipan, belum adanya ya laporan apa digitalisasi, tingginya angka kematian, banyaknya kasus stunting misalnya. Jadi mau pakai tingginya banyaknya nggak apa-apa asal pernyataannya negatif. Oke ya, jelas ya ini adik-adik ya. Nah kemudian kurangnya ini memang kalimat negatif ya. Tunggu dulu, panasan Bude. Jadi kurangnya berarti ya belum ada, lambatnya ya gini ya. Jadi kemudian isu di samping kalimatnya negatif maka harus terukur. Misalnya maksudnya terukur. Belum adanya berarti belum ada setelah dilakukan aktualisasi jadi ada. Gitu ya. Lambatnya before-nya lambat. Berarti setelah dilakukan aktualisasi jadi cepat. Itu terukur namanya. Lambatnya seberapa, sekarang jadi seberapa. Kurangnya berarti kurang perlu ditambah. Ya, itu terukur. Misalnya, kalau belum ada jelas, belum ada jadi ada. Kemudian tingginya berarti kasusnya tinggi berarti diturunkan jadi turun, jadi rendah. Banyaknya juga. Jadi kasus banyak menjadi sedikit. Kan gitu. Nah, ini yang namanya isu harus measurable. Jadi nanti adik-adik cek kalimat-kalimat itu. Perbaiki. Ya. Setelah adik-adik melakukan penilaian, saya nggak usah ngajari, ketemulah nilai. Ya kan? Jika nilai ini ya di dalam APKL sudah ketemu nilai tertinggi, maka nilai tertinggi 1, ya namanya tertinggi berarti 1, maka itulah yang namanya isu utama. Nah, isu utama itulah yang akan dicari penyebabnya. Iya. Nah, ada untuk mencari prioritas itu menggunakan USG. USG, dengarkan baik-baik, USG dilakukan jika nilai skor tertinggi lebih dari 1. Ya, lebih dari 1.
Kalau sudah lebih dari satu, maka lanjutkanlah dengan USG. Jika sudah ketemu satu, nggak perlu USG. Paham ini? Ya? Nih. Nah, kalau USG seandainya dua, maka inilah USG dua. Maka ini sudah dilakukan, saya kira nggak usah saya terangkan. Sudah paham kan? Kemudian dapatlah nilai satu tertinggi. Ini loh ya, jika dari hasil APKL mendapatkan nilai tertinggi lebih dari satu. Kalau sudah satu, nggak usah USG. Setelah ketemu, masukkanlah diagram Pushbone. Yang dimasukkan di diagram Pushbone adalah isu utama. Berarti yang nilai tertinggi tadi, ya enggak? Jadi lambatnya, ya, apa? Kurangnya, belum adanya. Kemudian kita lihat dari segi skill. Skill adalah yang punya skill adalah manusia, keterampilan manusia. Semua yang disebabkan oleh faktor manusia ditaruh di skill. Oke? Paham ya? Skill. Jadi penyebab dari faktor manusia maka ditulis skill. Misalnya penyebabnya karena kurangnya kemampuan, misalnya kurang terampilnya tenaga medis masuk skill. Belum pahamnya masyarakat atau pasien berarti ya skill. Ya, oke ya, skill adalah manusia sekali lagi. Supplier Supplier itu faktor penyebab yang berasal dari belum adanya alat apa, kurangnya bahan apa, belum adanya apa ya, sarana prasarana, tapi disebutkan ya apa sarana prasarana itu, fasilitas apa yang belum ada atau yang kurang. Kemudian bisa juga karena keuangan, kurangnya dana. Ini ya, jadi supplier adalah ingat ya, sebutkan ya yang kurang itu apa, yang belum ada. Sebutkan kalau namanya alat ya alatnya apa, kalau kurangnya bahannya apa, kalau kurangnya dana ya dana apa, ya. Kalau yang nggak ada mesin apa, semua ada di sini. Understand sampai sini? Ya. Kemudian sistem. Sistem ini berasal dari tentang regulasi atau petunjuk-petunjuk. Misalnya belum adanya petunjuk teknis, ya, belum adanya petunjuk teknis, belum adanya apa ya SOP, ya, belum adanya alur itu masuk di sistem. Oke, saya lanjut ya. Kemudian surrounding adalah lingkungan. Bisa dilihat lingkungan secara fisik, jarak, ya, jarak pasien dengan vaskes, jarak aliran sungai, jarak apa, ya, tentang lingkungan. Bagaimana topografinya, bagaimana iklimnya, ya, bagaimana lingkungan, misalnya bising, jorok, ya. Kemudian surrounding juga kebiasaan-kebiasaan lingkungan yang mempengaruhi. Kebiasaan negatif berarti misalnya kebiasaan masyarakat BAB di tempat sembarangan, kebiasaan membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang merusak lingkungan. Oke, yang dirusak adalah lingkungan. Sampai di sini paham? Ya. Kemudian safety adalah ya keamanan, ya, yang membuat keamanan kita, ya, penyebab-penyebab yang membuat keamanan kita, ya. Jadi adik-adik bisa mengisi ya skill system surrounding supplier. Kalau safety nggak ada ya nggak apa-apa, ya. Misalnya safety nggak ada ya nggak apa-apa. Yang penting satu, dua, tiga ini ada. Ya, oke, safety ada juga tidak apa-apa. Setelah adik-adik mencari faktor penyebabnya ketemu,
dari skill ada, sistem ada, semua, maka penyebab-penyebab yang ada di tulang ikan tuh langsung dipindahkan di sini penyebabnya. Ya, oke? Misalnya, misalnya kurang kurang terampilnya tenaga medis dalam penanganan apa. Maka langsung ide gagasannya kegiatan melakukan pelatihan gitu ya. Kemudian jika misalnya ada lagi penyebabnya kurang pahamnya masyarakat tentang apa, maka langsung ditulis kegiatannya melakukan sosialisasi atau edukasi. Mama, misalnya belum adanya petunjuk teknis, langsung menyusun petunjuk teknis. Ya, belum adanya SOP, menyusun SOP. Belum adanya atau kurangnya alat apa ya, kurangnya alat apa ya, pokoknya kurangnya alat atau belum adanya alat ya, belum adanya alat perekam misalnya, perekam ya, perekam perekam jantung atau apa, maka ya menyediakan ya misalnya. Oke, jadi langsung me, me. Misalnya tadi ada lagi surrounding jarak jauh misalnya. Jauhnya jarak, jauhnya rumah pasien dengan puskesmas, vaskes satu. Maka kegiatannya mungkin home visit atau menjemput ya, menjemput pasien gitu. Jadi harus ada kalimat melakukan. Me. Ya. Inilah ide gagasan. Setelah itu adik-adik pilih di antara semua kegiatan ini, pilih ya dua, tiga kegiatan atau empat yang selesai bisa dilakukan selama 30 hari. Bukan semua dipilih ya, bukan semua mau lakukan. Tapi untuk rancangan aktualisasi atau yang mau diaktualisasi, dipilih tidak semua yang selesai 30 hari. Tentu adik-adik milih misalnya, tadi ada kegiatan melakukan pelatihan, oh bisa ini, melakukan pelatihan bisa. Kemudian membuat edukasi, oh bisa. Membuat juknis bisa, ya, membuat juknis apa digitalisasi oh bisa ya. Tiga bisa ya itu yang akan dikaitkan dengan agenda 2 dan agenda 3. Oke paham ya, jadi dasarnya di sini ambil di sini, pilih tadi yang 30 hari selesai mudah, 30 hari selesai ada kemanfaatannya banyak, kemudian mudah dan murah ini. Setelah dipilih, masuklah adik-adik ke ini ya, kegiatan yang kita pilih tadi nanti dikaitkan dengan agenda 2 dan agenda 3. Nah, kemudian kita lanjutkan ke agenda, jadi sumbernya nih, agenda 2. Agenda 2 ini dasar hukumnya, kemudian ini kan ya penerapan nilai dasar. Kemudian saya hanya tunjukkan aja ini ya eh, eh, kode etik dan kode perilakunya untuk berorientasi pelayanan ini juga sudah dibahas di agenda 2 ya, nilai dasar sudah tuntas kan ini. Nah, setelah itu adik-adik kita masuklah ke kedudukan dan peran. Di dalam agenda 32 ini nanti apa yang ditulis saya kasih tugas ya. Setelah itu masuk agenda 2. Agenda 3 adalah kedudukan peran PNS untuk mewujudkan smart governance sesuai ketentuan peraturan perundang-undang. Ada materinya 2, manajemen ASN dan smart ASN. Jadi adik-adik nanti di manajemen ASN, adik-adik nanti akan dikaitkan dengan agenda kegiatan. Di dalam agenda 3, maka ini aturannya.
Terus adik-adik bisa mengaitkan dengan ini. Bisa juga adik-adik mengaitkan dengan pelaksanaan kebijakan yang ada asas ketentuan hukum dan sebagainya. Banyak manajemen ASN. Setelah itu smart ASN. Smart ASN itu harus smart karena menuju smart governance. Maka undang-undangnya ini difoto adik-adik, foto dulu. Ini dipakai. Foto undang-undangnya. Hah? Pakai ya. Oke, sudah difoto ya. Nanti pada menerangkan smart governance ini dipakai. Simpan dulu baik-baik. Setelah itu adik-adik maka ini tugasnya. Ya, ini agenda 2, agenda 3 maka selamat mengalami. Saya tunjukkan dulu tugasnya adik-adik ini. Nih. Jadi adik-adik nanti kalau ngirim ini tugas bisa dilihat ya. Jadi namanya adik nama jabatan tempat kerja. Jadi langsung nggak usah banyak dijelaskan, langsung aja praktek. APKL-nya ditulis di sini. Ya, APKL. Untuk mencari isu, formatnya ini saja. Nanti saya kirim di grup. Kalau grupnya sudah ada, langsung saya kirim di grup ya. Ikutin format ini, nggak usah ngikutin format yang lain. Jadi mohon maaf, Bude kadang-kadang keras ya, keras karena supaya paham. Kekerasannya Bude itu marah keras itu karena paham, supaya paham. Dan terus terang saya malu kalau, maksudnya gini kan, malu kalau rancangannya ada atau asal-asal kan. Ya, asal-asal kan malu. Masa Widya Iswara Utama sudah tua jadi Widya Iswara kok modelnya kayak gitu. Saya malu karena udah yang tanda tangan kan. Jadi mohon maaf kalau kadang-kadang saya keras ya. Tapi artinya untuk menunjukkan jalan yang lurus supaya adik-adik tidak tersesat. Ya gitu. Jadi nanti ikutin saja ini. Nggak usah tengok mana-mana. Kalau mau bertanya sesama di grup. Kemudian nanti bikin grup kecil. Kalau ada pertanyaan apa saja lewat grup, ya, lewat grup. Bude nggak menerima Japri, WA pribadi saya nggak menerima. Karena saya repot nanti ini siapa punya. Mending di grup saja. Siapa tahu pertanyaannya adik-adik itu sebetulnya pengen ditanyakan teman yang lain, cuma malu. Nah, gitu ya. Tuh. Jadi ini ya nanti adik-adik bikin APKL-nya ketemu ya, ketemu apa nilai tertingginya, kemudian membuat firstborn tadi gambar tadi. Terus ini penyebab penyebab di firstborn ditulis semua, meme, ya, kemudian dipilih. Setelah ketemu dipilih, misalnya 3, ya, maka langsung dituliskan di sini. Yang terpilih tadi, misalnya menyusun petunjuk teknis apa. Misalnya ya adik-adik ya ini misal. Menyusun petunjuk teknis, titik-titik dilengkapi, dipecah menjadi tahapan kegiatan. Contohnya tahapan kegiatannya 1, karena membuat petunjuk teknis, apa, bla 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 bla. Terus di sini simple saja nulisnya. Misalnya mencari referensi, gitu saja. Nggak usah mencari referensi, petunjuk teknis, penggunaan, nggak usah. Karena petunjuk teknis sudah ditulis di kegiatan. Paham? Kan di sini kan menyusun petunjuk teknis ya pembersihan sampah. Misalnya, ya, misal ini ya. Maka tulisan petunjuk teknis pembersihan sampah jangan ditulis di sini lagi. Di sini cukup mencari referensi, kan? Merancang, ya, merancang petunjuk teknis. Kemudian menyusun petunjuk teknisnya. Kemudian setelah petunjuk selesai, mau diapakan? Mau diedukasikan atau cukup di situ aja? Sudah, jadi 3 tahapan. Kalau memang dilanjutkan, mengedukasikan petunjuk
teknis misalnya. Jadi ini diruntunkan. Kemudian outputnya ya simple aja. Tersedianya, tadi referensi ya, tersedianya referensi. Itu aja. Kemudian merancang, tersedianya rancangan. Kemudian tadi menyusun, ya berarti tersusunnya atau tersedianya petunjuk teknis. Kan tadi menyusun petunjuk teknis. Toh, kalau menulis ya petunjuk teknis toh, nggak usah ditulis tentang ini terkait, nggak usah, langsung aja, nggak usah dengan kata terkait, tentang penjelasan ini, langsung aja. Menyusun petunjuk teknis petunjuk teknis pembersihan sampah atau pengelolaan sampah misalnya ya. Tuh. Jadi boleh tambahi desain, merancang petunjuk teknis gitu tok, tapi pengelolaan sampahnya nggak usah ditulis lagi. Ya, paham ini ya? Tuh. Kemudian di sini ter. Setelah itu ini maksudnya yang tadi di agenda 2 nih, setiap tahapan kegiatan dikaitkan dengan berakhlak. Maka gunakanlah tabel ini supaya nggak kelewatan. Ya, oke paham ya? Jadi pada saat misalnya, pada saat menyusun ya mencari referensi, maka di sini apa keterkaitannya? Misalnya akuntabel, kolaboratif, harmonis misalnya, tulis saja, nggak usah dijelaskan. Oke? Terus kedua, misalnya mendesain. Itu pada saat mendesain juknis tadi, apa? Pilih yang terkait. Kan sudah diajari itu waktu agenda 3 ya, agenda 2. Ya, tapi nggak usah dijelaskan. Dan seterusnya, kemudian di kolom ini, nih, kolom 2, ya, kolom bawahnya, ini hubungkan dengan ini agenda 3, maka kegiatan di sini tadi membuat apa? Petunjuk teknis berarti dikaitkan dengan agenda 3 letaknya di sini. Semua kegiatan yang kita ambil pasti manajemen ASN. Tulis manajemen ASN. Kemudian untuk smart ASN maksudnya apa? Sepanjang membuat juknis ini, pada saat menyusun juknis, adik-adik menggunakan bantuan internet, maka dia sudah smart ASN. Maka ditulis di sini, manajemen ASN, smart ASN. Understand sampai sini? Selanjutnya masuklah kegiatan kedua. Misalnya melakukan melakukan sosialisasi lah, ya, sosialisasi apa kegiatannya. Maka pecah lagi kalau melakukan sosialisasi, tahapannya tentu menyiapkan alat dan bahannya. Seandainya sosialisasi tadi menggunakan video, leaflet, sebelum sosialisasi, kegiatan kedua berarti membuat dulu. Membuat leafletnya, membuat videonya tentang apa. Kalau membuat leaflet atau video, tahapannya berarti apa? Ya sama, mencari referensi, merancang, kemudian membuat leafletnya atau videonya. Setelah alatnya sudah selesai untuk sosialisasi, masuklah kegiatan ketiganya, melakukan sosialisasi. Susunannya bagaimana? Ya di sini menyiapkan videonya kan yang video untuk sosialisasi kan? Maka menyiapkan video dan leafletnya. Kemudian menentukan siapa pesertanya. Ya, setelah itu langsung melakukan sosialisasi. Selesai. Kan gitu ya. Nanti setiap kegiatan jangan lupa tetap seperti ini tabelnya. Diakhirin dengan nih agenda 3.
dan seterusnya. Kemudian nanti ada satu kegiatan lagi, terserah di 4 atau 5, itu kegiatan monitor dan evaluasi. Yang dimonitor apa? Yang dimonitor adalah kegiatan di atas ini. Misalnya monitor pelaksanaan sosialisasinya, monitor tentang pelatihannya, monitor penggunaan, misalnya membuat digitalisasi apa, bagaimana penggunaan digitalisasinya. Tuh. Kemudian di dalam Monef, adik pecah lagi. Misalnya, Monefnya adik-adik mau melihat pemahaman, maka mau menyebarkan kuesioner Google Form misalnya untuk melihat keberhasilan. Maka di Monef langsung aja di sini ya, membuat kuesioner, kemudian menyebarkan kuesioner, B-nya, C-nya mengumpulkan kuesioner, ya, D-nya menganalisa hasil kuesioner, terus melaporkan, sudah melaporkan kepada mentor, melaporkan hasil evaluasi kepada mentor. Oke, jadi berapapun kegiatan di atas, maka diakhirin dengan monef. Paham? Kemudian, saya jelaskan sekalian. Di kegiatan satu, apapun jenis kegiatannya, ya, apapun jenis kegiatannya, sekali lagi, di kegiatan satu diawali dengan konsultasi dengan mentor. Jadi konsultasi dengan mentor itu di tahapan kegiatan. Jangan sekali-kali konsultasi dengan mentor dibikin kegiatan. Tidak. Ya, kegiatan ya langsung saja membuat, menyusun, melakukan ya, melakukan pendampingan, melakukan pelatihan, melakukan home visit, mau membuat apa ya? Membuat format digital ya, gitu. Jadi konsultasi dengan mentor hanya satu kali di kegiatan pertama, tahapan kegiatan pertama. Di kegiatan berikutnya ini ya, kegiatan-kegiatan berikutnya nggak usah konsultasi lagi ke mentor. Jadi bukan setiap kegiatan ditulis konsultasi mentor punten. Ya, sekali lagi bukan di setiap kegiatan. Cukup satu kali. Karena pernah saya menerangkan begitu malah ditulis semua. Jangan-jangan nggak paham bahasa Indonesia. Gitu, ada. Jadi ingat ya, di kegiatan pertama, apapun jenis kegiatannya, maka khusus pertama diawalin tahapan kegiatannya konsultasi dengan mentor. Berarti kalau kita membuat juknis, konsultasi dengan mentor, kemudian mencari referensi, kan gitu ya, merancang, menyusun juknis. Nah, gitu. Misalnya juknisnya ini untuk bahan nanti sosialisasi, ya berarti cukup juknis saja. Berhenti, sudah jadi. Kemudian kegiatan kedua, gak usah konsultasi lagi, misalnya membuat video atau apa, ya langsung mencari referensi ini. Melakukan pendampingan, pelatihan, ya langsung, ya. Tapi kalau melakukan pelatihan, ya menyiapkan. Terus ini, ada pertanyaan dan tugas itu nanti dikirimkan sebelum masuk bimbingan pertama. Bimbingan pertama misalnya kapan sih? Bimbingan pertama kapan? Coba dilihat di jadwal. Ada jadwalnya pembimbingan pertama. Ada yang bisa melihat? Richard, Hari Cek Kamis dulu. September, Bude. hari apa? Hari Kamis 11 September, Bude.
Kamis. Sekarang apa? Selasa, Sekarang Selasa. Rabu, Kamis. Loh, Kamis saya ada ujian. Berarti malam ya? Kalau di jadwal Bude jam 19.30. Oh iya, berarti masih agak longgar. Karena Kamis itu ada ujian deh. Ya, ujian apa seminar rancangan. Angkatan berapa saya lupa. Ya, udah. Berarti Rabu besok. Besok karena malam setidak-tidaknya adik-adik masukkan sore ya. Sore dimasukkan. Kenapa sore? Jadi nanti ada kesempatan Bude download. Bude nanti yang download di WA grupnya Bude tadi, WA grup kecil. Nanti Bude download, terus nanti pada saat bimbingan saya tunjukkan. Saya koreksi beberapa supaya diperbaiki. Dan di bimbingan kedua nanti, eh, pembimbingan pertama, di situ sudah saya tunjukkan bagaimana membuat sistematika rancangan aktualisasinya. Ya, karena di dalam rancangan aktualisasi yang paling utama adalah tadi tugas coaching itu tadi. Iya, jadi mungkin habis ujian, ya, setidak-tidaknya sore lah, Dik, habis sholat asar sudah dikirim. Ya, atau kalau sempat boleh juga jam-jam 12 biasanya Bude istirahat, ya, saya bisa ngupload. Sudahlah, nggak apa-apa, jam 12 nggak apa-apa. Kemudian kalau sore setidak-tidaknya pada saat sholat asar, jam-jam 3 boleh dikirim. Ya, jangan pada saat malam, nggak sempat lagi. Habis maghrib jangan, karena habis maghrib sudah masuk kita tuh. Tuh. Kemudian adik-adik nanti nulisnya begini. Tunggu dulu. Eh, Nulis grupnya, tunggu dulu, grup dulu. Saya tulis di chat ya, supaya sama. Ini angkatan berapa ya? Golongan berapa? Coba jawab. Golongan 3 Bude. Tiga. Latsar golongan 3. Latsar golongan 3. Angkatan? 14. Oh, 14. Coba adik tulis salah satu ini ya. Saya share ya di chat. Itu kalau membuat grup. Ya, salah satu nanti Bude diundang ya. Kalau Bude sudah diundang, sudah masuk semua, nanti saya kirimkan format tugas. Jadi nanti format tugas nanti persis itu aja. Ya, supaya alurnya Bude bisa sama. Nggak usah adik-adik tulis aktual adalah problematik. Nggak usah, Bude so paham. Ya, tuh. Langsung tabelnya saja. Setelah itu nanti kalau adik-adik kirim tugas begini ya, tak chat lagi. Nih, for tugas, ya. Oh, file ya, file untuk tugas. Tulis ya, filenya nanti tulis begini. Bentar. Ini untuk tugasnya nanti ditulis gini. Namanya siapa, filenya ditulis nama. Supaya saya terus tugas, nggak usah tambah tugas, kucing atau apa nggak usah. Jadi nama tugas. Misalnya apa? Rizkita strip tugas. Ade Frisika, nggak usah panjang-panjang, 2 nama aja ya. Ya, nah, kalau namanya sampai 4, 2 aja. Ya, terus strip tugas. Tuh. Oke? Kalau sudah boleh langsung bikin grup supaya saya kirim. Sambil menunggu grup baru nanti kalau saya sudah tutup laptop nggak jadi kirim lagi, ya. Jadi mumpung 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 buka karena kalau sudah saya tutup sudah Bude tidur, ya nggak mau lagi karena capek di mata saya mulai jam 7.30, ya.
istirahat setengah jam, 1 jam, buka lagi, buka. Capek ya. Malam saatnya istirahat. Kemudian coba siapa yang undang saya ya, bikin seperti itu. Oke, ada pertanyaan sambil saya menunggu yang mengundang? Belum ada ya? Siapa yang mau bikin grup? Ya, Oh, sementara Pak saya Gede, bikin, Bude. iya, Agung. Pak Gede, Bu Gede. Oh ya Pak Gede ya, bikin aja Pak Gede. Gede aja. Heeh. Iya. Sambil Siap, nunggu siap. sambil menunggu Pak Gede, ada pertanyaan untuk tugas? Sudah bisa ya membayangkan? Intinya adik-adik, di dalam rancangan itu keruntunan tahapannya. Maka tadi Budi contohkan tadi menyusun tahapan. Jadi menyusun tahapan, tahapan kegiatan yang kolom 3 itu ya paling sedikit 3, A, B, C, D boleh. Paling sedikit 3. Contohnya paling sedikit 3. Misalnya membuat juknis saja, mencari referensi, merancang, membuat selesai. 3 kan? Cuma 3. Terus misalnya eh, sosialisasi. Cukup 3 juga. Menyiapkan apa yang mau alat atau bahan menyiapkan itu yang mau untuk sosialisasi, menentukan peserta, siapa pesertanya, terus melakukan sosialisasi. Kalau mau menambah berarti menentukan peserta, membuat jadwal, boleh tambahkan di situ. Kalau mau 4, kalau 3 aja juga tidak apa-apa. Ya, jadi paling sedikit 3. Termasuk ingat ya nanti pada saat mengaitkan, belum, mengaitkan dengan nilai dasar ASN, setiap tahapan kan tadi dikaitkan dengan nilai dasar ASN. Paling sedikit juga 3 nilai dasar. Paling sedikit. Usahakan paling sedikit 3. Misalnya akuntabel, kompeten, harmonis, cukup 3. Itu paling sedikit loh. Ya, karena ada saya terangkan paling sedikit, semua dibagiin 3. Akhirnya kan Ibu D bilang 3. Paling sedikit. Kan gitu. Berarti boleh 4, boleh 5, boleh 6. Mungkin Bude waktu itu minimal, nggak ngerti minimal itu apa. Jadi itu ya. Jadi setiap tahapan paling sedikit 3, kemudian tahapan kegiatan paling sedikit juga 3. Ya, berarti boleh D, boleh E ya, boleh 5, boleh. Tuh. Jadi tahapan kegiatan seperti tadi. Karena kegiatan 1, ya di kegiatan 1 ada konsultasi dengan mentor, pasti ada 4 ya. Karena yang pertama konsultasi dengan mentor kan, berarti tahapan pertama konsultasi dengan mentor, tuh 2, 3, 4. Yang lainnya boleh 3 aja. Ya. Tapi kalau adik-adik mau membuat ini sudah masuk ya, tunggu saya bergabung. Oke, bergabung. Saya sudah gabung. Sudah dimasukkan semua, saya dulu lihat. Udah ya, sudah masuk semua 10 ya. Oke, admin. Ya, oke, sebentar saya buka WA aku langsung saya kirimkan. Tunggu ya. Jadi Latsar golongan 3A14. Oke, nanti saya kirimkan. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan ya Budi tutup, langsung saya kirim format tugasnya. Iya, Zafira. Baik, Bude, izin bertanya, Bude. Mm-mm. Em, Tadi Bude menjelaskan terkait metode Fishbone itu kan ada yang skill, supplier, dan sistem, dan Mm-mm. sebagainya ya, Bude. Mm-mm. Kemarin saat Pak Kiamin menjelaskan itu ada juga dijelaskan terkait 6M. Mm-mm. Nah, apakah kita bisa memakai metode itu, Bude, atau tetap yang 5S saja sesuai yang Bude jelaskan? Terima kasih, Bude. Kalau saya sih karena adik-adik pelayanan paling gampang 5S. Kan adik-adik pelayanan semua ini ya. Ya.
Kan kalau sama saja sih. Kalau S itu pokoknya yang men itu masukkan aja di S. Kan gitu ya? Ya kan? Yang men manusia masukkan di S. Kok di S di skill gitu aja. Men semua di skill. Kemudian yang namanya money, material, medicine masukkan di supplier. Kan gitu ya? Kan ada money, medicine, material. Berarti semua masuk di supplier. Tiga itu. Kemudian metode. Metode masuk di sistem. Kan gitu ya. Kemudian ada E-nya, environment ya kalau nggak salah. Lingkungan toh. Ya, lingkungan Ya, masukkan di Bude. surrounding. Gitu aja wes. Sama saja. Ya, sekali lagi skill isinya berarti man dari manusia. Supplier isinya material, medicine, money. Tiga masuk di supplier. Oke? Metode masuk di sistem. Itu aja. Ya, supaya sama ya alurnya. Semua pakai S saja. Environment ya masuk di surrounding. Kemudian biasanya kalau man ada market ya. Ada marketnya ya. Ya. Cuma di S tambah safety, keamanan. Ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Ya. Zafira lagi Izin. tanya? Iya. Ya, izin bertanya lagi, Bude. Em, em, untuk memperjelas berarti nanti di bagian keterkaitan substansi mata pelatihan, kan tadi Bude bilang nilai berakhlak tidak perlu dijelaskan ya, Bude. Mm-mm. Cuma Tinggal di disebutkan saja. koma-koma. Mm-mm. Misalnya Ah, berorientasi pelayanan, kemudian misalnya ya akuntabel, adaptif. Terus misalnya tambah lagi kolaboratif, empat kan sudah itu. iya, Intinya Bude. yang dikaitkan di setiap tahapan kegiatan. Nah, nanti kalau sudah ada tabelnya Bude sudah jelas, kan ada batas-batasnya tadi. Ya. Gitu. Berarti yang manajemen ASN sama Smart ASN tidak perlu dijelaskan ya, Bude. Nggak usah juga. Jadi penjelasan dulu yang untuk latihan itu disimpan untuk saat penguji menanyakan. Kan gitu ya. Nanti kan tentu eh, apa penguji tanya, kenapa dalam konsultasi dengan mentor kok ambil apa misalnya akuntabel kompeten, coba jelaskan. Nah, adik yang jelaskan, ambil akuntabel karena saya bertanggung jawab dalam kan gitu ya. Itu. Tapi dalam tabel tidak dijelaskan. Nanti jelek no tabelnya. Ya enggak. Tabel kok isinya kan tabel itu ringkasan ya. Namanya tabel itu ringkasan. Kok ringkasan ditulis penjelasan itu namanya koran. Ya enggak. Nah, tabel itu praktis. Penjelasannya disimpan. Dan penjelasan itu dipakai pada saat pelaksanaan nanti 30 hari. 30 hari pelaksanaan memang nanti menarasikan, menjelaskan pada saat ini apa yang dilakukan, apa adanya gitu. Sesuai dengan kode etik, kode perilaku yang mana kan gitu ya. Kan gitu ya biasanya penjelasannya kan disesuaikan dengan kode etik lah dan kode perilaku yang ada tiga. Misalnya berorientasi pelayanan, ada memahami, ramah, dan terakhir tiada henti. Kan gitu ya, perbaikan tiada henti. Maka mengaitkannya kan kalau sudah terkait dari tiga etika perilakunya, ada tiga nyangkut satu aja kan sudah boleh. Berarti berorientasi pelayanan. Tetapi itu disimpan. Ya, oke, paham? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, kita berakhir langsung membuat, menyusun. Jangan lupa, sekali lagi, kegiatan dipecah menjadi paling sedikit ABC tahapannya. Di masing-masing tahapan diusahakan keterkaitan dengan nilai dasarnya paling sedikit juga 3. Output
ter. Ya, output itu ter. Bu. Jadi tersedianya ini gitu. Ya, ter. Kemudian tahapan kegiatan tadi singkat saja, mencari referensi, merancang, nggak usah lagi ditulis yang ada di kegiatan. Tentang apa? Ada yang menulis terkait dengan penjelasan ini, nggak usah yang begitu. Ya, nanti terlalu panjang. Oke, ya, sudah? Kalau sudah, yakin ya sudah ya, bikin saja. Nanti besok jam paling lambat jam 3. Ya, boleh dikirim di grup kecil kita. Bisa ya? Besok kan tidak ada kegiatan toh pagi. Cuma membuat tugas ini toh. Kan tidak ada masuk lagi. Ada masuk lagi pagi. Ada Bu. Sore, Bu. Sore. Sore. Ada tugas juga. Oh, besok ada tapi sore ya. Terus, oh agenda anu ya, agenda 3 ya. Agenda 3 Ibu. Nggak apa-apa, agenda 3 kan nggak berat. Nanti agenda 3 kan dikaitkan lagi dengan apa kan. Agenda 3 nanti kan intinya adik-adik sudah paham. Nanti dikaitkan di kegiatan. Ya kan? Sama saja toh. Tinggal nambahi. Oke? Ya, saya kira cukup. Tunggu dulu. Tadi sudah ada. Sebentar. Ya. Ini jangan lupa nanti ini ya, Dek, tulis ya. Supaya tahu saya jabatannya apa. Supaya nyambung gak dengan isunya yang diambil. Ya. Supaya saya ini. Ya. Oke? Ya, itu. Udah. Berakhir sampai di sini, Indro. Saya pamit. Tunggu saya pamit dulu supaya digital etik. Ya, beretika dalam berdigital. Saya coba dulu. Indro. Dek, dek saya wes yo. Sudah yo. Enggak apa-apa ya, pamit ya. Berarti nggak usah Komiu masuk. Oh, Komiu mau. Belum ya sudah Komiu yang nutup. Ya, oke. Ya, ya, ya. Tunggu ya. Tunggu ya di room. Mana Indro? Dah, oke. Sudah pamitan dengan jamku kok mati. Oh ya, pas setengah 9. Ya, oh itu. De Indro, Pak Indro. Nah, wah kamu itu modelmu, cahayamu bikin takut. Saya kira, saya kira Tuyul dan Bayu. Cuman cahaya. Pak Indra sudah ya? Eh, Oke, Bude, siap, Bude. Makasih, eh, Bude. eh, nggak usah doa ya? Ya, udah Atau kita. Komiu tutup dengan doa dulu supaya Oke. selamat dunia akhirat dan rancangannya jadi. Ini. Oke. Ya, makasih banyak. Baik, teman-teman. Eh, Pelaksanaan 14 angkat kelompok 3 untuk agenda coaching pada malam hari ini kita tutup sampai di sini. Dan untuk merampungkan kegiatan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Amin. Ya, kita lip sama-sama. Kemudian jangan lupa, insya Allah kita ketemu di hari Rabu malam. Pak Indro, angkatan 14 kok malam terus ya, Iya, saya Bude, baru capek. kenanya di di Selalu jam gini, dari energiku sudah. pagi. Dari pagi itu sampai tadi juga ceramah lagi Sekda Parimo, ini lagi sambung lagi. Ya wes, Pak.
Oke, dah, yuk jaga Oke, kesehatan ya. siap. Yang penting jaga kesehatan, insya Allah sukses semua. Wes ya, Baik. terima Nah, kasih semuanya, dadah. terima Lanjut, kasih Bude. Bude. Oke, kasih, teman-teman, Bude. silakan live. Bude. Ada tugas kelompok? Banyak, Pak. Ada. Oke. Banyak, Pak. Oke, silakan.